Selamat siang Mas Abim. Suara saya didengar bisa? Oh, salah, 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 salah ya, salah. Sebentar, sebentar. Sekarang language assessment apa yang classroom management, Mas Abim? Mas UTS kemarin kayaknya yang ini ya, nggak ada perannya. Oh, sekarang yang language assessment, betul ya? Sekarang yang ini ya. Oke, saya pikir salah. Betul, 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 betul. Hmm. Oke, sebenarnya saya mau bahas UTS kemarin, cuman waktunya kan mepet, takutnya nggak sempet hari ini karena ada kegiatan. Jadi nanti kalau sudah selesai, nggih, kamu ya, kita fokus intinya saja ya, nggak usah UTS-nya. Nanti minggu depan aja yang kita fokus koreksi UTS. Sekarang kita fokus ini aja materi intinya. Kalau diingat-ingat kemarin listening, Mas Abim, ya, sesing listening sudah ya. Apa ininya apa mikro makro skill listeningnya, terus jenis-jenis listeningnya juga sudah, terus speaking juga sudah ya, speaking kayaknya juga sudah, reading sekarang ya nggak salah ya, betul ya, reading ya, reading apa ini bab 9 writing, reading apa writing ya, sebentar sebentar, Mas Abim lupa apa masih ingat? eh, Hari ini kita reading apa writing ya, sepertinya yang reading ini halaman 185. Mm-mm. Oke. Kalau di e-learning, coba kita lihat di e-learning. Kemarin, bentar, di e-learning itu terakhir tentang apa? Harusnya sesuai lah. Ya. Hmm. Oh, suruh masuk lagi. Ya, sabar, sabar. Oh, ini terakhir speaking. Berarti sekarang benar, reading. Sekarang benar. Sekarang reading ya, betul ya. Hmm, Error, guys. Hmm. Nah, ini. Bener ya, sekarang yang reading Mas Abim ya.
185. Apa tanya apa kamu Mas Abim? Untuk midterm yang classroom management besok aja kita bahas. Besok aja kita bahas. Tenang, besok kita bahas. Sekarang language assessment. Belum pakai ke koreksi juga. Masih kemarin masih. Oh, belum bisa kamu. E-learningnya, e-learning kemarin memang error, ya. Sepertinya sekarang sudah betul lah, sudah bisa lagi. Coba, coba lagi, coba terus. Karena kemarin kan ini ya banyak yang ngirim tugas UTS ya. Hmm. Sekarang kita fokus ke ini dulu Mas Afim, language assessment. Kalau assessment bisa ya, yang language assessment bisa ya. Tidak ada enrollment. Coba sih, apa sih Mas Afim? Pak untuk demo classroom ya, soalnya belum bisa saya akses Pak karena belum enroll. Oh, coba saya enrollnya. Yang language assessment ya. Hmm. Bentar, mumpung masih ingat. Hmm. Abim ada ini lihat kamu. Ada ini bisa Abim Nabawi akses 18 menit yang lalu. Bisa gini, Mas Abim. Halo, ini namamu ada. Hafid juga ada ini. Hafid. Loh, 18 menit yang lalu bisa. Ini mata kuliah language assessment. Ini mata kuliah language assessment. Bisa kamu harusnya ini. Coba, kenapa? Saya sudah saya cek Pak tidak ada enrollment yang kelas enrollment adanya language. Oh, yang kelas yang satunya toh, yang ini toh, classroom. Oke, oke, oke. Oke, ya, ya, ya. Bentar. Language classroom management. Hmm. Oh iya, 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 ya. Mas Abim, iya, tidak pernah masuk ke sini. Nimu benar ini 2004 ini belakangnya atau ada Abim yang lain? Coba-coba saya enroll ya. Yang lain ya. Ini sudah pakai klik enroll tapi mungkin kamu dulu yang THP dulu ini ya. NIM THP ya mungkin ya. Coba. Abim Nabawi ini ada dua. Harusnya kamu yang masuk yang pakai email ini, Bim. Jangan yang pakai teknologi hasil pertanian. Kamu pakai, oh tak masukkan dua-duanya, Bim. Coba, Bim, nggak apa-apa, wes. Nah, lihat. Kamu masuk, oh pakai email yang, pakai email. Pakai NIM yang 2004 ini, Bim. Nah, kalau kamu pakai 100 1001 ini, 1001 ini nggak bisa. Kamu ini. Oh, ini yang justru yang aktif tapi kamu. Ya, wes, coba dulu nanti ya. Coba dulu, nggak apa pakai email ini dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang pakai NIM yang THP. Oke, lanjut. Sekarang ini, hmm, speaking, masih speaking. Language assessment sekarang yang reading.
Reading ini sama ya kayak listening ya. Mirip karena itu masuk ke receptive skill. Kita ada input bukan output. Reading ini membaca. Dan ini yang paling saya suka ini. Soal-soal reading ini paling mudah dikerjakan Mas Abin, di language assessment. Ah, nah, sini. Nah, ini reading ini. Mas Abim, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Mas Hafid, kamu hubungi bisa kah? Tadi Pak Ikil hubungi juga nggak bisa Mas Hafid. Coba dihubungi ya, Bim ya. Nah, sekarang kalau sudah kita fokus ke ini, reading. Bentar, masih lemot. Hmm. Kenapa ini kalau udah bergerak ini? Oh, bisa. Bisa. Lah, kita fokus ke makro sama mikro skill ini. Penting ini. Makro, mikro ini karena indikator yang menjadi cikal bakal sebuah soal. Jadi makro sama mikro skill. Bentar. Hmm. Setiap skill memang dari dulu ada ininya ya, makro mikro skillnya ya. Kalau makro sama mikro skillnya reading, kita bahas hari ini. Fokus ke mikro skill dulu. Jadi eh, mikro skill ini keterampilan yang sama kayak kemarin-kemarin, yang kecil-kecil dulu yang paling apa detail. Jadi mikro skill yang pertama discriminate among the distinctive grapheme dan pola. Jadi membedakan antara graf, bentuk dan ortografi bahasa atau bisa eh, kemampuan untuk mengenali dan membedakan huruf individu ya. Jadi graf itu huruf yang mandiri dan bagaimana huruf-huruf tersebut bisa dikombinasikan untuk membuat sebuah kata, membentuk sebuah kata atau ortograf. Nah, jadi grafem ini sebelum terbentuk masih berdiri sendiri, individual gitu ya. Kalau dikombinasi jadi sebuah kata atau pola ejaan. Jadi jadi membuat pola ejaan namanya ortograf ya. Lah ini fokus ke kecil-kecil ini namanya micro skill ini dihubung apa dibahas di grafem sama ortograf. Dalam bahasa Inggris ini dasar dari sebuah pengenalan kata. Jadi kata ini terbentuk dari apa, polanya dari mana. Ini fokus ke kajian ini nanti dikaji sama orang-orang linguistik, misalnya grafem sama ortografik ini. Tapi tetap ya ejaan ini penting karena ini awal untuk pengenalan kata. Jadi anak SD, SMP itu diajarkan bertahap. Nah, awalnya ini. Nomor dua ini retain chunk of language different length in short term memory. Jadi kita harus bisa ya dalam membuat soal itu mempertahankan potongan-potongan bahasa dengan panjang yang berbeda dalam memori jangka pendek ya. Jadi contohnya ini misalkan begini ya. Kita memiliki kemampuan untuk mengingat teks pendek seperti kata, frasa atau klausa gitu ya yang baru saja dibaca. Jadi sama kayak listening, awalnya listening itu kan soalnya itu kan pendek-pendek ya untuk apa short short apa short conversation. Sama reading ini nggak boleh langsung besar gitu ya, pelan-pelan, kecil-kecil dulu. Lah, terus dihubungkan menjadi sebuah informasi. Nah, jadi awalnya memang ini teorinya nanti kita praktek di belakang seperti kemarin PPT-nya Pak Ikil itu ya, detail soalnya, contoh soalnya yang kayak gimana. Nah, retain chunk language of different language itu tentang itu, dari short term memory yang pendek-pendek. Ya, kalau nomor tiga ini apa ini? Proses writing at an efficient rate of speed. Oh iya, jadi dalam kita membaca tulisan ya, reading itu harus ada tingkat kecepatan yang efisien. Jadi harus ada ukurannya, nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu lama.
Lah, ini mengacu kemana? Mengacu pada kemampuan untuk membaca dengan kecepatan yang sesuai. Dan tidak hanya itu, kita juga harus memungkinkan pembaca itu bisa memahami juga harus diukur. Ini kapan pemahaman ini sudah selesai. Jadi fleksibel. Contohnya misalnya ya, membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok saja. Ini kan scanning kemarin. Kalau di listening ya, di reading juga sama. Jadi membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok versus membaca perlahan untuk mencari studi yang mendalam, informasi yang mendalam. Nah, ini kan berbeda. Jadi secara keseluruhan micro skill ini membahas hal yang seperti itu, Mas Abim. Itu ya, paham ya? Mirip dengan mirip kok dengan apa namanya listening. Halo Mas Abim, masih di sini? Masih ya? Nomor 4 sekarang. Recognize core of word and interpret word order patterns and their significance. Nah, jadi, aduh, jadi tentang ini ya, mengenali kosakata inti gitu ya. Jadi inti kosakata ini serta bisa menginterpretasi pola urutan kata. Jadi pola urutan kata itu sintaksis dalam linguistik itu namanya sintaks ya. Jadi dan berikut juga maknanya. Word order patterns and their significance itu maknanya juga harus tahu. Berarti pembaca itu harus juga bisa memahami susunan kata untuk memengaruhi arti sebuah kalimat. Jadi kata itu ada konteksnya. Misalnya itu kan ada ini ya blank on the space gitu ya. Jadi atau sinonim atau antonim itu bisa itu jadi soal. Jadi nomor 4 ini fokus ke core of word and interpret word order. Nanti tak kasih contoh. Kita tak pahami teorinya dulu. Nomor 5 recognize grammatical. Ini mengenali kata-kata gramatikal seperti kata benda, kata kerja, kata ini ya, kata keterangan dalam sebuah tata bahasa, sistem tata bahasa ya kayak agreement, kayak past tense, present tense, ya terus eh, subjek, predikat, objek gitu ya, patterns rule itu fokusnya ke grammatical. Lah, grammatical ini jadi nanti jadi instrumen dalam sebuah ketika kita membuat soal itu loh. Grammatical itu penting, jadi wajib ada grammatical. Terus tadi itu apa? Mekanik, terus sintaksis tadi itu loh. Itu kecil-kecil itu wajib ada kita jadikan sebuah instrumen untuk membuat soal. Nanti kamu nggak paham, mungkin nanti pahamnya kamu di pretest sama posttest atau nanti ketika jawab soal TOEFL kamu paham ini. Pelan-pelan, ya pelan-pelan ya. Atau bentuk-bentuk yang disingkat ini, ya. Elliptical form, elliptik itu artinya bentuk-bentuk yang dipersingkat, ya diefisienkan, ya elliptik. Itu elliptical form itu maksudnya itu bentuk yang disingkat. Itu ya. Number six, ya kayak I wanna go. Itu kan I want to go. I gotta go gitu kan. Itu kan dipersingkat lebih efisien karena mungkin ya telah untuk bahasa sehari-hari misalnya. Itu namanya elliptik. Nomor 6, recognize that particular meaning may be expressed. Ya, ini mengenali bahwa sesuatu makna tertentu dapat diungkapkan ya melalui berbagai bentuk. Jadi satu makna itu bisa diungkapkan dari berbagai bentuk atau bisa diekspresikan dengan eh, ini bisa diekspresikan in different grammatical form. Nah, kalau future atau past tense, past tense itu kan dengan used to dengan past itu kan berbeda. Jadi ada bentuk yang berbeda. Karena bentuk berbeda, maksudnya bentuk gramatikal yang berbeda, akhirnya makna juga berbeda. Kalau pas itu kan lalu aja, tapi kalau used to ada ini kebiasaan yang lalu yang sering dilakukan. Nah, itu kan berbeda lagi akhirnya. Ya memang itu ya grammatical sama ini, grammatical. Yang terakhir mengenali ya ini recognize cohesive devices, mengenali perangkat kohesif, kata hubung penanda seperti however, therefore itu ya, in addition maksudnya itu. Cohesive device itu maksudnya itu.
kata hubung dalam teks tertulis dan peran mereka dalam menunjukkan hubungan logis antar klausa atau antar kalimat. Ya, begitu maksudnya. Ya, gitu. Itu kata hubung, cohesive device. Ini teori, kamu jangan wajib bingung nanti kita praktek aja. Ini simpen dulu, jangan jangan dijadikan pusing-pusing. Memang harus saya jelaskan sedikit gini. Makro mikro ini wajib dijelaskan. Nanti praktek di belakang. Sekarang ke makro ya. Makro itu ya sama ya. Keterampilan yang berhubungan dengan pemahaman teks atau teks reading secara keseluruhan. Maksudnya wacana. Dan memerlukan analisis tingkat agak masif ya. Ada interpretasi, kita harus mengetahui latar belakang dan lain-lain. Contohnya nomor 8 ini, recognize the rhetorical form written discourse. Jadi kita harus bisa mengenali bentuk-bentuk secara retoris wacana tertulis, misalnya ya, narasi argumentasi. Ini reading fokusnya argumen. Ini reading fokusnya naratif cerita. Dan signifikansinya dalam menafsirkan sebuah teks. Nah, struktur teks dalam membaca atau memahami maksud sebuah penulis. Ya, memang ada ya pemahaman penulis. Tujuannya itu apa? Oh, untuk menghibur saja, untuk memberi informasi saja, gitu kan ada. Ini fokusnya nomor 8 itu. Nah, ya, karena makro. Kalau mikro, kalau makro nomor 9 itu ini, recognize komunikatif apa ini? Function of written text. Ya, ini maksudnya mengenali fungsi komunikatif teks tertulis. Ya sama kayak di atas tadi kan fungsi retoris ya. Sekarang fungsi written text. Fungsi retoris. Sekarang fungsi teks. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar ya. Fungsi jadi bedanya itu terletak pada tingkat fokus dan tujuannya. Jadi antaranya fungsi retoris dan fungsi komunikatif dalam teks itu eh, berbeda dalam ranah diskursnya atau wacananya. Contohnya ya, fungsi komunikatif teks itu fokus pada makna yang ingin disampaikan. Jadi tujuan utamanya itu menyampaikan pesan atau informasi pada penulis atau pembaca. Contohnya misalkan eh, memberikan fakta atau pengetahuan, misalnya teks naratif, bukan teks naratif, teks artikel atau buku teks. Itu kan kita bisa memberikan informasi kepada pembaca. Lah, kalau fungsi retoris itu fokusnya itu eh, teknik penyusunan teks ya atau strategi dalam mempersuasi dalam penyusunan teks. Tujuannya utamanya tujuan utamanya itu untuk mempengaruhi audiens atau pembaca agar lebih efektif, jelas dan lebih meyakinkan. Contohnya ya, untuk menarik perhatian misalkan kalimat retoris itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban di awal-awal paragraf, memberikan orang itu agar tertarik gitu ya. Itu kan ini teknik penulisan sebuah soal reading gitu ya. Atau begini untuk meyakinkan Pak Wacana, strukturnya itu diulang-ulang. Misalkan oleh karena itu gitu ya, disimpulkan atau no. Bentar, log anu ya, keluar ya kayaknya ya. Halo Mas Abim, masih bisa dipahami ya? Masih bisa ya, paham ya, masih paham ya? Mana tadi? Oke, intinya itulah. Oleh karena itu, maka dari itu begitu. Ya intinya lo bikin orang percaya dengan tulisan kita lah, lebih meyakinkan lah. Itu fungsi retoris, berbeda ya macam-macam. Ya itu. Kalau nomor 10 sekarang, biar nggak lama-lama. Baterainya habis. Nomor 10, infer context that is not explicit by using background knowledge. Maksudnya itu menyimpulkan sebuah konteks yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks.
dengan memanfaatkan pengetahuan latar belakang kita atau pengetahuan umum. Jadi kita nggak boleh memberikan teks, memberikan soal reading itu ya, yang spesifik harus pengetahuan umum di dunia ini ya tentang COVID misalkan itu kan pengetahuan umum atau apa tentang bencana alam nggak boleh kita spesifik tentang misalkan pengetahuan pengetahuan khusus ya di dalam soal reading itu kayak apa ya ya hmm, misalkan bantengan orang luar negeri kan nggak paham atau daerah lain kan nggak paham bantengan itu apa lah ini nggak boleh jadikan sebuah soal reading itu terus lanjut nomor 11 form apa ini form describe even ideas lah ini kita membuat soal reading itu harus dari peristiwa atau ide yang dijelaskan menyimpulkan hubungan antara logis antaranya peristiwa dan bisa menyimpulkan sebab dan akibat serta bisa mendeteksi hubungan seperti hubungan ide pokok dan ide pendukung. Ya, jadi memang harus ada begitu, ada induk kalimat, anak kalimat dan conclusion gitu. Harus seperti itu, nggak boleh ngawur ya buat soal reading. Makanya kalau ada soal induk kalimat pasti ada kan what is the main idea of this paragraph? Ada cara-caranya jawabnya itu. Lanjut, nomor 12 distinguish between literal and implied meaning. Di dalam soal membuat soal reading atau menjawab soal reading ya kita harus bisa membedakan antaranya makna literal atau harfiah ya dan makna implisit atau tersirat ya eksplisit literal itu ya makna yang sebenarnya atau harfiah atau eksplisit dan makna tersirat atau implisit. Nah, hal ini tentunya fokusnya itu pada pemahaman akan ini ya nada atau apa ya istilahnya itu tema sebuah teks. Temanya itu sarkasme atau bahasanya pakai menggunakan bahasa figuratif ya, figurative language atau bagaimana. Lah, ini fokusnya di situ nanti. Nah, tinggal 10 menit lagi habis Mas Abim. Saya cepatkan lagi. Nomor 12 sudah ada 13. 13. Detect ya bisa mendeteksi culturally specific references. Bisa mendeteksi hal-hal atau referensi yang spesifik pada suatu budaya dan menafsirkannya dalam konteks skema atau kerangka pengetahuan budaya yang lebih relevan yang bisa diterima banyak orang. Ya bisa budaya tapi yang bisa difahami orang, misalkan budaya apa ya yang sudah relevan itu ya. Budayanya Jepang misalkan ya. Itu budayanya itu bersih, suka bersih-bersih, suka kerapian. Nah, itu kan sudah relevan. Iya kan? Nah, boleh itu dijadikan sebuah soal. Dan yang terakhir, develop and use a battery of reading strategies such as scanning, skimming, discourse maker, guessing the meaning of words from the context, and activating schemata for the interpretation of text. Jadi kita harus bisa mengembangkan dan menggunakan berbagai macam strategi cara membaca cepat. Contohnya tadi itu ya scanning, skimming, ya skimming itu mencari ide pokok skimming itu teknik ya atau scanning tadi itu atau mendeteksi wacana bahkan kita bisa melihat ini ya memprediksi sinonim antonim dengan mendeteksi atau menebak arti kata dari sebuah konteks dan menggunakan skemata atau pengetahuan yang diperlukan untuk menafsirkan sebuah teks ya kata-kata terkaca memang fokusnya memang untuk dipersulit-sulit gitu biar kita menebak-nebak gitu ya TOEFL itu kan begitu kan memang sengaja digunakan dipersulit gitu soal sinonim antonim itu biar kita bisa menebak-nebak gitu Mas Abim ya contohnya begini nanti kalau habis selesai ya Mas Abim ya maaf ya tinggal mungkin 7 menit lagi contohnya sekarang contohnya contoh soal reading. Nah, ini. Sabar, sabar. Oh, ini contoh TEP-nya ini, TEP-nya Unim ini. Saya mau yang PPT. Nah, yang ini. Oke. Bentar, bentar.
Lah, ini soal readingnya. Jadi soal reading itu waktu soalnya tuh soalnya itu kan 50 menit ya. Waktunya 55 menit. Jadi satu soal itu 1 menit baca plus jawabnya. Nah, yang sering dipertanyakan ini hanya ada 3 jenis. Ada 5 jenis, maaf, ada 5 jenis. Pertama, ide pokok tadi sudah saya singgung sedikit ya. Terus judul, misalnya soalnya itu what is the main idea of this paragraph gitu ya. Terus nomor 2, details, fokusnya informasi spesifik information ya. Detail yang tersirat ataupun yang tidak tersirat ini ada caranya nanti saya ajari. Terus nomor 3, vocabularies, fokusnya itu references sama sinonim. The word, the underword, misalkan yang yang bergaris bawah, it ini kata pronoun it ini artinya apa? Itu references, tipe-tipe soal references. Nah, ini caranya jawabnya. Kalau ide pokok, Mas Abim, ini kayaknya sudah saya terangkan ini, kayaknya sudah deh ini. Ya, fokus ke paragraf pertama itu ya. Kalau judul itu fokus ke sama ya paragraf pertama di tiap-tiap paragraf. Nah, kalau apa? Nah, ini apa sih tadi itu? Details, cari kata kunci di soal, terus samakan dengan kata kunci di teks itu. Terus simpulkan, conclude gitu ya. Dan ingat ya, avoid words why, how, infer, imply, not true, except in the question for explicit detail because of those are for implicit detail. Ya, jadi kata-kata yang why, how, infer, imply, ini implisit ya. Jangan dipakai. Jadi kata kunci ini nggak berlaku bagi soal yang menggunakan why, how, infer, imply, not true, except, dan lain-lain. Ya. Terus reference ini gunakan kata kunci pronoun determiner-nya itu singular atau plural. Kalau soalnya singular, jawabannya juga pasti singular, gitu paralel ya. Terus look at the where the words location, the beginning, middle of, and on the sentence. Ini saya ajari. Langsung aja soal ya. Ini kayaknya sudah ini kayaknya. Diulang-ulang ya, nggak apa ya, biar cepet hafal ya. Nah, ini kan contohnya ini kan ya. Kemarin sudah dijawab sama Mas Abim ini. Ya, pipeline ini kan ya, soalnya kan ada di awal-awal, ya kan. Kalau the word it refers to, lah ini juga kan. Nah, it ini berarti kan kata sebelumnya. Nah, berarti ini fokusnya kan pipeline ini kan, kata benda. Ini sesuai, kalau ini kata benda ya kata benda. Nah, kalau ini singular, berarti juga ini pipeline-nya juga harus singular, gitu kan. Nah, kayaknya eh sudah paham ini Mas Abim ya. Ada pertanyaan Mas Abim? Kayaknya mau habis ini. Apa Zoom-nya? Tinggal 1 menitan atau dua menit lah. Mas Abim, halo. Ada yang ditanyakan Mas Abim terkait makro mikro skill di soal reading. Ini gabungan antara makro sama mikro ya. Lah kayak ini apa soal pipeline ini kan kita nggak paham ya alaskan pipeline ini. Tapi kita jadikan eh, informasi ini bisa difahami banyak orang. Bisa kita imajinasikan, bisa kita terka-terka maknanya tentang apa begitu. Ya. Dan ini kayaknya tipe-tipe deskriptif atau ekspos. Kita memberikan informasi ya, bukan narasi, bukan cerita. Kita tidak ada menghibur-hiburnya. Ya, sekedar memberi informasi gitu aja. Itu Mas Abim ya. Ada yang tanyakan Mas Abim, kalau tidak ada kayaknya sudah cukup hari ini. Oh, ada 13 new pesan ya. Apa ini Mas Abim? Mas Abim ini
NIM-nya bisa di-invite ulang Pak dalam enrollment-nya. 2004. Oh, di-invite ulang ya, coba ya. Karena untuk informasi saya sudah lama sekali Pak tidak pakai NIM yang PHP. Oke. Coba saya enrollment ulang Mas Abim yang 2004 ini. Coba saya copy paste-nya yang ini NIM-nya Mas Abim ini ya. Coba Mas Abim. Saya enrollment ulang. Ada masalah kayaknya ya. Hmm. Keburu habis ya. Loh, tidak ada Mas Abim, tidak ada. Mungkin begini, saya hapus dulu aja yang Abim ini. Hapus, saya masukkan lagi. Ya, Mas Abim masih di sini ya? Iya, Mas Abim ini malu-malu, mesti pakai kolom chat ya kalau diajak ngobrol. Lah, ini ya, saya enrollment ulang. Insya Allah aman. Coba dicek ya. Oh, aktif kok di sini, aktif. Sudah aktif. Insya Allah sudah bisa, Mas Abim ya. Oke, cukup? Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.